Ya pemirsa, ini adalah gambar saat KPK menggeledah ruang kerja Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada 30 April 2024, di mana pada saat ini KPK untuk mencari barang bukti dan berhasil membawa 3 koper dan 1 ransel yang informasinya berisi barang bukti. Kembali lagi bersama kami, dan ini ada sebuah peristiwa yang sangat memalukan sekali. Kali ini salah satu petinggi DPR RI ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Ini benar-benar sangat disayangkan karena kita semua tahu bahwa DPR memang diharapkan menjadi lembaga yang memang berani mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor dan pemiskinan koruptor. Namun apa yang terjadi benar-benar berbalik arah karena justru ada beberapa skandal korup yang melibatkan praksi-praksi di DPR RI. Ini tentu saja melukai hati masyarakat Republik Indonesia. Ini benar-benar sudah tidak bisa ditoleransi. Masyarakat Indonesia sudah sangat geram dengan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dari praksi manapun dan berlatar belakang partai manapun, tentunya para pelaku korupsi ini harus benar-benar mendapatkan vonis kejam dari pemerintahan dan dari pihak-pihak terkait. Hangat nih, Sekjen DPR Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka pengadaan kelengkapan rumah jabatan. Ya pemirsa, ini adalah gambar saat KPK menggeledah ruang kerja Sekjen DPR RI Indra Iskandar pada 30 April 2024, di mana pada saat ini KPK untuk mencari barang bukti dan berhasil membawa 3 koper dan 1 ransel yang informasinya berisi barang bukti. Namun untuk barang bukti sendiri pemirsa, ini dirahasiakan untuk mencegah hilangnya barang bukti. Sebelum digeledah pada 30 April 2024 ini, Indra Iskandar juga sempat diperiksa terlebih dahulu terkait dengan perihal perencanaan hingga juga proses lelang pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR dalam pemeriksaan saksi, maksud kami pada 14 Maret 2024. Selain itu, pemirsa, Indra Iskandar juga pernah diperiksa selanjutnya pada 31 Mei. Dan pemeriksaan ini untuk terkait tahap penyelidikan. Memang belum diketahui apa barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh KPK. Namun ini informasinya terkait juga dengan dokumen-dokumen, barang bukti elektronik, dan juga informasinya ada bukti-bukti transaksi yang memang dikumpulkan oleh pihak KPK untuk memperkuat penyelidikan terkait kasus korupsi yang menjerat Indra Iskandar. Tidak hanya ruang kerja Indra Iskandar yang diperiksa pada saat itu, juga KPK menggeledah ruang biro dan juga ruang staf hingga kemudian ruang kerja dari Sekretariat Jenderal DPR RI pada masa itu, yaitu Indra Iskandar. Informasinya pemirsa, memang ada 7 tersangka dalam kasus ini. Salah satu Indra Iskandar, dan untuk 6 orang lainnya ini memang identitasnya masih belum diinformasikan kepada halayak. Namun setelah penggeledahan yang terjadi pada 30 April 2024 lalu ini, Indra Iskandar sempat ditahan untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Informasinya tidak hanya di ruang kerja Sekjen DPR RI saja yang diperiksa, namun mulanya pada tanggal 29 April 2024 ini KPK juga telah melakukan penggeledahan di 4 lokasi berbeda pemirsa, yaitu ada di wilayah Jakarta semua, yakni di Gatot Subroto, kemudian di Tebet, kemudian di Kemayoran, lalu juga di Bintaro, di mana lokasi itu informasinya merupakan rumah kediaman dan juga kantor dari para pihak
yang ditetapkan juga sebagai tersangka dalam perkara ini. Dan dari seluruh proses penggeledahan yang dilakukan di beberapa lokasi, ini tim KPK memang menemukan beberapa dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik, temuan transaksi keuangan. Disinyalir, ketum PDIP dan kroninya adalah penghalang utama pemberantasan korupsi. Ibarat gerombolan tikus, mereka sudah keenakan bersarang di gedung DPR bersama tikus-tikus yang lain. Maka ada baiknya juga merealisasikan usulan Rocky Gerung. Bubarkan saja DPR. Kepala BPK barusan yang tertib betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya 9%. Artinya yang 91% masih insya Allah. Dan itu adalah saya harapkan dengan teman semua, yang apa yang disampaikan oleh Pak Ateh tolong tindak lanjuti, benahi, dan tentunya pembenahan. Kami di Kejaksaan punya unsur yang bisa membantu teman-teman, baik itu berupa pendampingan, baik itu legal audit, dan banyak hal-hal yang bisa kami berikan pendampingan untuk teman-teman di pemerintah daerah. Kemudian Presiden dengan fokusnya kepada pemberantas korupsi di dalam Astacita poin 7 menyampaikan penguatan reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Benar juga tadi disampaikan, korupsi dari tahun ke tahun bahkan semakin tambah. Dan itu juga 20 tahun yang lalu kata Pak Ateh, itu juga, begitu juga. Bahkan saya mungkin sedikit berlainan pendapatnya. Zaman sentralisasi, korupsi hanya di segitiga itu aja. Sekarang dengan otonomi ada penyebaran korupsi. Sekarang mulai dari kepala desa, pemerintahan terendah sampai terus ke atas, korupsi sudah menjamur di situ. Walaupun saya sering menyampaikan untuk penanganan korupsi untuk tetap hati-hati, terutama yang menyangkut kepala daerah, yang menyangkut unsur kepala desa. Kepala desa itu adalah suatu badan, suatu pemerintahan yang terendah, di mana pimpinannya, yaitu kepala desa, dipilih dari masyarakat. Dan masyarakat itu plural, tidak yang berpengetahuan aja. Bahkan mohon izin dari orang-orang yang pengetahuannya masih rendah. Kemudian jadi dia dipilih oleh masyarakat menjadi kepala desa. Kepala desa kemudian yang tadinya tidak pernah mengelola keuangan, tiba-tiba diberi kesempatan untuk mengelola keuangan sekitar 1 sampai 2 miliar dalam setahun. Ini adalah tugas berat bagi mereka, karena mereka harus mempertanggungjawabkan ya sistem keuangan pemerintah. Inilah menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi, karena dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan setelah menerima uang itu. Dan itu yang saya sampaikan pada para jaksa di daerah untuk hati-hati menanganinya. Dan tentunya saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman semua bahwa pada korupsi ini tolong untuk para kajari, kajati, lakukan penindakan, dan setelah penindakan berikan mereka perbaikan sistemnya,
Karena juga sampai dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu aja. Kalau kita tidak merubah dan memperbaiki sistem yang ada, dan itu akan terjadi menjerat kita semua. Saya minta para Kajari, setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan, lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya, dan sistem-sistem itu jangan sampai terulang. Kajati sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak. Kemudian juga ingin kesadaran teman-teman kita semua, terutama teman-teman di daerah, bahwa kami bukan mencari kesalahan-kesalahan sehingga teman-teman di daerah menjadi objek kami. Kami tidak menginginkan itu. Tapi yang kami inginkan adalah mari cintai negeri ini, kita rawat negeri ini, dan tentunya karena penilaian dunia terhadap korupsi Indonesia adalah sangat rendah, dan untuk itu bahkan kita masuk ke wilayah negara yang paling korup. Saya yakin semua juga tidak ingin negara kita disebut adalah negara yang paling korup. Saya yakin kita masih punya harga diri. Dan dari mana kita memulai pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi kita jangan berteori, tapi mulai dari kita diri sendiri. Seorang pimpinan di daerah atau dimanapun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup, di bawah adalah rampok, ingat itu. Untuk itu, ingat, mari kita memberantas korupsi dari diri sendiri. Pak Presiden menyampaikan bahwa busuknya ikan itu dimulai dari kepala. Artinya, kalau kepalanya bersih, insya Allah sampai ujungnya juga bersih. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjadilah pimpinan yang baik, jujur, berintegritas. Dan tentunya apabila ada perbuatan korupsi, apabila kepala unit kerjanya tidak pernah melakukan itu, kepala unit kerjanya adalah jujur, integritas, saya yakinnya apabila anak buah kita melakukan perbuatan tercela korupsi, yakin bahwa pimpinan akan menindak secara tegas. Tetapi bila pimpinannya juga adalah korup, dia tidak akan mau dan tidak akan mampu untuk menindak anggotanya. Saya sering sampaikan pada teman-teman pada waktu 5 tahun lalu saya masuk di kabinet. Satu hal yang saya selalu ingat, untuk membersihkan halaman diperlukan sapu yang bersih. Maka apa yang saya lakukan? Saya bersih-bersih dulu di kejaksaan. Walaupun jujur sampai saat ini juga masih ada aja jaksa yang masih nakal, kita akui.
Kita akui masih ada di jaksa nakal, tetapi persentasenya mulai menurun. Dan saya harapkan kalian adalah sebagai sapu para jaksa, bersihkan dirimu sendiri, berikan contoh kepada institusi lain bahwa kalian adalah penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat.